السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, pendengar radio Indah Siar yang kami muliakan. Kita sampai pada mutiara yang ke-8 yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu mutiara dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis dari Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari. Abi Musa atau Abu Musa adalah kunyahnya, julukannya dengan bapaknya, yakni dengan kalimat bapaknya Musa. Namanya Abdullah ibn Qais al-Ash'ari, nisbah kepada satu suku di daerah Yaman. Radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anil rajul yuqatil syaja'atan wa yuqatil hamiyatan wa yuqatil riya'an ayu dzalika fi sabilillah. Kata beliau, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yang berperang karena keberaniannya, semangat dan memang suka perang, dan seorang yang berperang karena hamiyah, dendam, atau karena kesukuan, pembelaan asabiyah kepada sukunya, dan seorang yang yuqatil riya'an, dan seseorang yang berperang karena riya, karena ingin dipuji. Ayu dzalika fi sabilillah. Manakah di antara tiga ini yang dikatakan berperang fi sabilillah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya, fahuwa fi sabilillah." Beliau menjawab, siapa yang berperang dengan tujuan untuk menjadikan kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, maka dia di jalan Allah. Muttafaqun alaih, Bukhari wa Muslim. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang ke-8 yang disusun oleh Imam Nawawi di dalam judul bab keikhlasan dan ihbarun niyah. Keikhlasan dan menghadirkan niat dalam segala amal perbuatan yang zahir, yang lahir maupun yang batin. Mengapa demikian? Mengapa beliau masukkan ini dalam babil ikhlas? Karena di sini membahas tentang niat. Walaupun orang-orang itu sama-sama berperang, bahkan dalam satu pasukan, bahkan kalaupun dia adalah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan bersama Nabi berperang, ternyata ada seseorang yang niatnya berbeda. Sebagaimana pernah diriwayatkan tentang Rajjal, atau seseorang yang gulul. Nabi SAW menyatakan huwa finnar, dia dalam neraka. Padahal perangnya bersama Rasulullah SAW. Ternyata ada seorang munafik yang berperang karena tujuan lain. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW ditanya tentang 3 orang. Yang satu berperang karena syaja'atan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena syaja'ah maknanya rajulun syuja' yuhibbul qital. Maknanya adalah pemberani yang senang berperang. Ada beberapa orang yang memang entah turunannya turunan perang atau bagaimana, sehingga memang senang perang dia, suka. Sehingga ketika ada peperangan datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mau ikut berperang. Atau dia mengatakan dengan kalimat yang lain, tidak memanggil Rasul karena dia masih kafir.
aku ikut berperang. Kata Nabi, tidak, sampai engkau masuk Islam. Nabi tidak mengatakan, tidak berkata, silakan. Tidak. Nabi menyatakan, kami tidak meminta bantuan pada musyrikin. Inna la nasta'inu bil musyrikin. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami tidak minta bantuan pada musyrikin. Masuk Islam lah. Sampai dia masuk Islam. Karena ingin berperang. Ada beberapa orang yang demikian. Tetapi ketika dia sudah masuk Islam, berbeda niatnya. Yaitu untuk agama. Untuk pembelaan terhadap Allah dan Rasulnya. Pembelaan terhadap agamanya. Baru dikatakan fisabilillah. Yang kedua, orang yang dikatakan yuqatil hamiyah. Hamiyah adalah qaumiyah. Kesukuan. Yakni membela sukunya, tersinggung karena sukunya dicerca dan seterusnya, kemudian dia berperang hanya karena membela sukunya, tidak melihat benar atau salah. Ini yang dikatakan dengan hamiyah. Yang ketiga, seorang yang berperang karena riya, karena ingin dipuji. Di dalam lafaz lain dari hadis yang sama disebutkan dengan kalimat wa yuqatil liyara makanahu. Dan seseorang yang berperang agar dilihat kedudukannya dalam perang. Dilihat posisinya dalam perang. Ini bermakna riya. Artinya agar manusia tahu, lihat saya. Paling depan, paling berani, paling begini, paling begitu. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang ditanyakan oleh orang tadi 3 jenis. Yang satu karena memang senang perang. Yang kedua karena kesukuan, yang ketiga karena riya, ingin dipuji. Tetapi Nabi tidak menjawab salah satunya. Padahal pertanyaannya, mana di antara 3 ini yang fisabilillah? Jawabannya tidak memilih dari 3 ini. Tetapi Rasulullah SAW menyebutkan kriteria yang simple tapi bermakna luas. Kata Nabi SAW, man qatala li'i'la'i kalimatillah fahuwa fi sabilillah. Siapapun yang berperang karena ingin meninggikan kalimat Allah, maka baru dia dikatakan fi sabilillah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sangat jelas sekali di sini bahwa jihad pun, peperangan pun akan dinilai bahwa itu fi sabilillah kalau niatnya dalam hati, tujuannya dalam hati untuk menegakkan kalimat Allah SWT. Kalau tujuannya bukan itu, tidak bisa dikatakan jihad. Kalau hanya mengacaukan kaum muslimin, ingin menggoyang penguasa karena dia ingin merebut kekuasaan, maka tidak dikatakan fisabilillah. Kalau hanya ingin membuat takhwif, menakut-nakuti manusia dengan berbagai macam teror-teror, ini barakallahu fikum juga bukan fisabilillah. Mulut menyatakan dengan kalimat fisabilillah, fisabilillah, kami jihad fisabilillah, tetapi prakteknya dia ingin sesuatu yang dia cari, yaitu dia ingin menjadi penguasa atau ingin bisa merebut kekuasaan, maka itu hanya persaingan politik. Walaupun kadang-kadang yang di bawahnya nggak tahu menahu, tetapi yang di atasnya, yang menungganginya, yang memiliki tujuan-tujuan lain, yaitu urusan persaingan politik. Sedangkan orang-orang yang bodoh ini ditunggangi sebagai tunggangannya. Kamu harus jihad fisabilillah, kamu harus begini, kamu harus begitu. Padahal urusannya adalah rebutan kekuasaan atau persaingan politik. Nasallahu salam al-afiyah. Allah yahdina wa iyahum ila sabilillah. Semoga Allah berikan hidayah pada kita dan mereka kepada jalan Allah. Amin. Kaum muslimin pendengar radio Indosiar yang kami hormati, ada peperangan lain yang tidak dikatakan dengan kalimat yang jelek, bahkan dipuji, bahkan disebut fisabilillah, padahal mirip dengan hamiyah. Kalau hamiyah kesukuan, ini membela keluarga, kehormatan, membela harta, dan membela dirinya. Yang dijuluki dengan qitalud difa'.
Qitalud difa adalah perang membela diri. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah ketika ada seseorang penjahat yang ingin membunuhnya atau merampoknya atau merampas harta bendanya, maka kita melawan. Kita tidak menyerah terhadap perampok ini. Akhirnya melawan. Maka ini pun dikatakan dalam tanda petik fisabilillah. Loh, bukankah tujuannya bukan menaikkan kalimat Allah tapi bela diri? Itu kan sama dengan asabiyah. Berbeda. Kalau asabiyah itu adalah kesukuan yang tidak melihat benar atau salah, tetapi kalau membela diri ini dia dizalimi dan dia diserang atau dia dirampok dan dia bela diri. Ini disuruh oleh Nabi. Jadi kalimat fisabilillahnya bermakna karena dia menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Disebutkan hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ada seseorang yang bertanya pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ditanya tentang seseorang, bagaimana kalau ada orang yang dirampok dan berkata rampoknya, a'tini malak, berikan hartamu, dengan mengancamnya. Kata Nabi, la tu'tihi malak. Kata Nabi, jangan berikan hartamu. Qala ara'aita in qatalani, bagaimana kalau orang itu menyerangku? Kata Nabi, qatilhu, lawan dia. Ara'aita in qatalani, bagaimana kalau orang itu membunuhku? Qala fa anta syahid, kalau engkau terbunuh engkau syahid. Qala ara'aita in qataltuhu, bagaimana kalau aku bunuh dia? Qala huwa finnar, dia dalam neraka. Ikhwani fillah, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang disebut dengan qitalud difa'. Walaupun bukan peperangan melawan orang-orang kafir, tetapi pembelaan diri, mungkin yang menyerangnya pun orangnya masih Islam, bisa jadi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, walaupun yang menyerangnya muslim, masalahnya kalau engkau tidak melawan, engkau dibunuh. Kalau engkau melawan, ada dua kemungkinan, bisa menang, bisa kalah. Kalau engkau menang, dia yang terbunuh, dia finnar. Kalau engkau yang kalah, engkau terbunuh, engkau syahid. Karena membela haknya. Membela haknya. Ikhwan fillah a'azakumullah. Berbeda dengan qitalul talab. Bedakan antara keduanya. Tadi qital yang dijuluki qitalud difa'. Perang membela diri. Tapi yang kedua, qital at-talab. Memerangi seseorang karena kita yang mencari, kita yang mengejar, atau kita yang memulai duluan. Maka ini yang haram. Ini yang tidak boleh. Misalnya kamu jengkel dengan si fulan kurang ngajar. Dia begini. Saya cari dia. Cari. Mau dibunuh. Nah, ini beda. Tidak boleh. Karena hadisnya sangat jelas. Rasulullah SAW menyatakan sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Hadis akhrajahul Bukhari. Mencerca seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Mencerca seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran. Dia orang muslim, kamu mau menyerang orang muslim, jelas dilarang. Haram, bahkan dikatakan perbuatan-perbuatan kufur. Karena biasanya yang melakukan seperti itu orang kafir. Siapa yang menyerang muslimin dan membunuh muslimin? Kufar. Kalau ada seorang muslim berbuat seperti itu, berarti dia berbuat apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir. Artinya kekufuran. Ini jihad, qital at-talab. Memerangi seseorang karena dia yang memulai. Dia yang mencari, dia yang menyerang. Berbeda dengan yang tadi, dia diserang oleh penjahat. Maka dia lawan. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh kaum-kaum lain selain Islam, yang kalau engkau dipukul pipi kiri, berikan pipi kanan. Kalau engkau dirampas sapu tangannya, maka berikan jubahmu. Ini tidak seperti itu. Kata Nabi, itu hakmu. Kalau ada yang memaksa mengambil darimu, larang dia. Kalau dia melawan, kamu lawan.
Barakallahu fiikum. Bagaimana kalau ternyata kamu yang meninggal maka kamu syahid? Bagaimana kalau dia yang meninggal maka dia terbunuh? Dikatakan dia finnar. Adapun hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti di sini ada beberapa bentuk-bentuk perang. Ada perang yang dikatakan fi sabilillah dalam jihad memerangi orang-orang kafir, maka siapa yang ikut dalam pasukan perang tersebut membela kalimat Allah, niatnya membela kalimat Allah, maka itu jihad fi sabilillah. Kalau ikut bersama pasukan tersebut yang sama, tetapi niatnya hanya ingin dipuji, maka bukan fi sabilillah. Ataupun niatnya hanya ingin mendapatkan keuntungan dari pampasan perang, maka itu juga bukan fi sabilillah. Ataupun meniatkan dengan niat-niat lain, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dikatakan pemberani ila akhirih, maka dikatakan juga bukan fi sabilillah. Baik. Yang kedua, ada peperangan yang disebut dengan qital difa'. Dia menyerang sebagai pembelaan terhadap dirinya ketika diserang. Maka itu disuruh oleh Nabi. Bela dirimu, bela hartamu, bela keluargamu. Barakallahu fikum. Yang ketiga adalah perang tadi, tapi kita yang memulai karena dendam atau karena sesuatu, tidak boleh. Kita disuruh untuk sabar, tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kaum muslimin terjaga. Jangan saling menumpahkan darah, jangan saling merampas harta, dan jangan saling menjatuhkan kehormatan. Kata Nabi SAW, dikatakan suci, terjaga seperti sucinya Ka'bah, atau seperti sucinya bulan Dzul Hijjah, seperti sucinya Mekah, seperti sucinya hari ini, hari Arafah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Baik, demikian tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad bin Marsyid hafizahullah dalam pembahasan untayan nasihat indah Imam Nawawi hafizahullah dalam hadis yang ke-8. Dan Masya Allah sangat dekat sekali, dan ternyata memang ada banyak macam-macam perang atau jihad, dan seperti yang dijelaskan oleh beliau. Baik, kita lanjutkan ke ruang tanya jawab. Bismillah, Afwan mau bertanya tentang waktu yang afdal untuk sholat duha. Apakah pada awal duha ataukah pada waktu zawal, yaitu akhir waktu? Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Nah, beberapa hadis-hadis tentang masalah sholat duha dikatakan idan fasamal fisal, ketika unta kecil itu sudah tidak kuat dia untuk mendekam di padang pasir. Artinya sudah mulai panas, sudah mulai terik. Tapi belum dekat ke duhur ya, tapi sudah mulai menyengat panasnya. Dikatakan itu salatul awwabin. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Walaupun disebutkan dalam hadis lain, siapa yang duduk di masjid setelah salat subuh, berzikir, baca Quran dan sebagainya, sampai ketika matahari sudah terbit sepenggalah. Sepenggalah itu ketika kamu lihat berdiri begitu, matahari pas di hadapanmu. Nah, ini setinggi kamu. Bisa dilihat dengan ciri-cirinya, kalau sudah ada panas terik matahari itu sudah kelihatan di genteng-genteng rumahmu, maka itu sudah saatnya. Kemudian dia salat 2 rakaat, maka dikatakan seperti umrah, tamah yang sempurna. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bismillah, seseorang menjual sawah kepada ibunya dan ibunya membeli dengan harga lebih murah dari harga keumuman. Dalam hati sang anak tidak ridho dengan harga tersebut. Akan tapi uang penjualan sawah tersebut diterima juga. Nah, setahun kemudian sang ibu meninggal dunia.
Kemudian sang anak menggugat hal tersebut kepada bapak dan saudara-saudaranya, minta harga sawahnya sesuai dengan harga keumuman saat itu. Apakah hal ini dibenarkan? Barakallahu fiikum. Itu adalah ibu kamu. Dan transaksinya sudah terjadi. Maka apa yang sudah terjadi jangan digugat kembali. Apa yang sudah kamu berikan kepada ibumu itu menjadi pahala buatmu yang sangat besar. Artinya kita lihat dari dua sisi. Sisi pertama, bahwa itu ibumu yang seharusnya engkau berikannya kalau perlu secara gratis, nggak perlu dijual. Ya, itu sisi pertama. Sisi kedua dari sisi hukum jual beli. Disebutkan di dalam hadis, al-khiyaru ma lam yatafarraqa. Yang namanya hak pilih itu sebelum berpisah. Artinya sebelum selesai berpisah dari jual beli. Ini al-khiyar maknanya adalah hak pilih mau membatalkan atau tidak membatalkan. Jadi atau tidak jadi. Sehingga kalau belum berpisah, ini saya beli padamu, saya beli barangmu dengan harga sekian. Terus setelah saya jual, selesai, belum berpisah nih. Tapi nggak jadi, itu masih boleh. Kalau belum berpisah. Tetapi kalau sudah berpisah, maka sudah tidak bisa lagi digugat kembali. Barakallahu fikum. Apalagi berpisah sudah selesai transaksi dan sudah sekian lama. Setahun. Maka secara hukum dagang tidak bisa digugat kembali. Harta itu menjadi harta yang diwariskan secara resmi untuk anak-anaknya atau untuk semua yang merupakan pewaris-pewarisnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang saya lihat seperti itu. Kemudian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kalau sholat tarawih 4-4-3 hanya 3 salam, apakah ada hadisnya? Jazakumullah khairan. Hadis yang dipakai oleh mereka adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan itu sahih. Ketika Aisyah menyatakan Rasulullah SAW tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. La yazid an 11 raka'ah. Fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Apakah di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Beliau mengerjakan hakada, thumma hakada, thumma hakada. Beliau menerangkan 11 itu bagaimana. Kata beliau 11 itu beliau mengerjakan 4, kemudian 4, kemudian 3. Ini hadis yang sahih, tidak diingkari dan tidak bisa dibantah bahwa hadisnya sahih. Tetapi sebagian ulama melihat bahwa kalimat 4-4-3 itu adalah cara Aisyah untuk menunjukkan 11. Hakada dengan jarinya 4, kemudian hakada mengisyaratkan dengan jarinya 4, kemudian hakada. Berarti jumlahnya 11. Karena memang awal pembicaraan Rasulullah SAW salat la yazid an 11 raka'ah. Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Tidak di Ramadan, tidak pula di luar Ramadan. Beliau mengerjakan segini, kemudian segini, kemudian segini. Baik. Adapun tentang tata cara salat lail sangat jelas ditanyakan oleh seseorang dalam keadaan Rasulullah SAW di mimbar. Bagaimana tata cara salat lail, salat malam? Kata Nabi, salatlah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, hingga ketika engkau khawatir akan datang fajar, maka salatlah 1 rakaat. Berarti ada 2 hadis yang dua-duanya sahih dalam kitab-kitab sahih yang kelihatannya bertentangan. Sehingga sebagian ulama menganggapnya 2-2-2 kemudian 1 juga boleh. 4-4-3 juga boleh, begitu. Ada lagi yang menganggapnya bahwasanya 4-4-3 lebih sahih riwayatnya, walaupun itu sahih tetapi ini lebih sahih. Ikhwan fillah a'azakumullah. Padahal yang pendapat yang ketiga yang saya lihat rajih, melihat latar belakang diucapkan kalimat tersebut dalam hadis. Yang pertama sedang berbicara jumlah, yang kedua sedang berbicara cara. Maka 4-4-3 itu sedang berbicara jumlahnya 11. Sedangkan cara Nabi menjelaskan dengan kalimat yang gamblang, 2, kemudian 2 dan 2,
Dan ketika khawatir fajar, salatlah 1 rakaat. Berarti 2, 2, 2, kemudian 1. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bismillah, Afwan mau bertanya Ustaz, ada sebagian orang yang masih bermudah-mudahan dengan kredit barang di bank dengan dalih enggak akan terkena bunga dengan bayar selalu tepat waktu. Apa hukumnya Ustaz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Enggak akan terkena bunga kalau bayar tepat waktu. Tetapi engkau telah menandatangani sesuatu yang haram. Kalau lebih dari sekian, bertambah jadi sekian. Kalau lebih dari sekian, mundur dalam waktu sebulan, maka tambah sekian. Kamu setuju atau tidak setuju? Setuju, disitulah keharamannya. Kamu menyetujui akad riba. Wassalamualaikum. Maka engkau telah menyetujui sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang dalam Quran dan Sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Terakhir Ustaz, Ustaz, di masa pandemi seperti ini, di masa anak-anak tidak ke madrasah atau ke sekolah, bolehkah orang tua memanggil pengajar privat untuk datang ke rumah guna mengajari anak-anak mereka sehingga terbentuk majelis? Mohon nasihatnya Ustaz. Apakah seperti ini termasuk melanggar himbauan pemerintah untuk di rumah saja? Kalau memang masa-masa pandemi yang sudah terjadi kemarin, artinya sudah masih merah ya, zonanya masih zona merah, maka yang seperti itu melanggar aturan stay at home, karena orang yang privat tadi, gurunya tadi akan datang pula ke rumah lain, akan privat ke sana, privat kemari, sehingga jelas itu menjadi sebab berpindahnya satu virus dari tempat ke tempat yang lainnya. Tetapi kalau sudah masa-masa sekarang yang mereka menganggapnya sudah new normal atau sejenisnya, maka tinggal kita lihat orang tersebut bagaimana, di mana letaknya, daerahnya juga aman atau tidak aman, kegiatannya juga kemana saja. Kalau bisa terkontrol, aman, maka silahkan dengan prosedur yang disampaikan oleh pemerintah kita. Artinya dengan prosedur-prosedur keamanan ya dari virus tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan, sudah habis waktu yang telah disediakan. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, insya Allah besok Ustaz ya. Dan nanti kita akan lanjutkan dalam hadis pembahasan yang berikutnya insya Allah. Dan kaum muslimin, mohon maaf atas pertanyaan Anda yang belum disampaikan. Nanti insya Allah akan disampaikan kembali pada kesempatan esok hari insya Allah. Dan juga atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullah khairan, dan kepada Ustaz kami ucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran beliau untuk menyampaikan nasihat dan jawabannya. Al-kalam, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.